Di sebuah sudut Flores bagian barat, di antara bukit yang hijau yang perlahan menurun menghadap ke laut biru, Warloka Pesisir, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebuah ruang di mana alam, manusia, dan waktu saling bertemu. Di sini, angin tidak sekedar berlalu. Ia membawa cerita masa lalu. Warloka Pesisir bukan tempat untuk sekedar dilihat, melainkan untuk dirasakan. Melalui perjalanan, tinggal, dan menyatu bersama alam serta manusianya. Halo Labuan Bajo, kami dari PGV DPW Labuan Bajo akan mengadakan geocamp di pesisir Warloka, dan ke sana tentunya akan dimulai dari Labuan Bajo, dan akses ke sana sangat mudah sekali dengan jarak tempuh 30 menit dan kurang lebih 15 km. Mari teman-teman saksikan perjalanan kami ke sana. Perjalanan kami dimulai dari pusat kota Labuan Bajo, menyusuri jalur selatan, menjauh perlahan dari hiruk-pikuk kota. Perjalanan ini seperti melintasi gerbang waktu. Semakin jauh melangkah, semakin dekat dengan Flores yang sesungguhnya. Bukit-bukit hijau mulai menyapa. Jalan lurus dan berkelok mengantar pandangan pada hamparan alam yang tenang dan jujur. Sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di Desa Warloka Pesisir, desa yang tumbuh menghadap ke laut. Salam hangat masyarakat pesisir menyambut kedatangan kami, bersama hembusan angin asin dan ombak debur yang tak pernah benar-benar diam. Oke teman-teman, kita sudah berada di pesisir Warloka, dan sebentar kita akan menuju tempat camping kita, dan tentunya akan didampingi oleh teman-teman warga lokal di sini. Mari saksikan terus peranan kita di geocamp PGVI Labuan Bajo. Oke teman-teman, kami sudah sampai di lokasi camping kita, dan lihat, indah sekali, bagus sekali. Tempatnya terbuka dan tentunya langsung berhadapan dengan laut, dan saatnya kita bisa menyatu dengan alam. Kapan lagi teman-teman bisa menikmati suasana seperti ini? Ayo saksikan terus. Di atas bukit hijau ini, kami menetap sejenak. Laut terbentang luas di hadapan. Perbukitan memeluk dari segala arah. Tenda-tenda didirikan mengikuti kontur alam. Di Warloka Pesisir, camping bukan tentang fasilitas yang mewah, melainkan kemewahan pandangan, udara yang bersih, dan rasa yang dekat dengan alam. Malam yang begitu luar biasa di Bukit Anjungan Warloka Pesisir, terasa sunyi, sepi, jauh dari jangkauan, jauh dari suara-suara motor, suara mobil. Kami sangat menikmati sekali malam ini, dan tentunya setelah ini kami akan melakukan sesi diskusi dari PGVI Labuan Bajo dan teman-teman dari Pordarwis Warloka Pesisir. Saat malam turun, Bukit Warloka berubah menjadi ruang perenungan. Sunyi tanpa suara kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Api unggun kami menyala pelan. Malam ini kami berbagi cerita bersama pemuda lokal yang tergabung dalam Pordarwis Desa Warloka Pesisir. Mereka adalah penjaga tradisi, sekaligus penjembatan menuju masa depan pariwisata. Di bawah langit Warloka, kami bersepakat bahwa alam dan budaya harus dijaga dan dikenalkan dengan cara yang bermartabat.
Selamat pagi teman-teman. Pagi di Warloka tentunya selalu dimulai lebih awal. Dan hari ini begitu spesial sekali. Hari Selasa, hari pasar. Dan tentunya di sini masih menerapkan sistem tukar-menukar antara barang hasil bumi yang ada di gunung dan hasil laut yang ada di pesisir pantai. Penasaran? Mari, saksikan terus kita. Pagi hari di Warloka hidup dalam tradisi. Pasar barter Warloka adalah cerminan masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Setiap hari Selasa pagi, masyarakat bertukar hasil laut seperti ikan segar dengan hasil perkebunan seperti sayur, pisang, tebu, dan lainnya. Di sana, tanpa uang dan tanpa jarak. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa nilai bukan ditentukan oleh harga, melainkan oleh kebutuhan dan kepercayaan. Warloka diketahui pernah menjadi pelabuhan internasional kuno. Jejak perdagangan dari Cina, Vietnam, hingga Eropa. Itu ditemukan dalam bentuk keramik dan sisa-sisa permukiman sekitar abad ke-10 hingga 19 oleh arkeolog dan universitas yang sudah melakukan penelitian di Warloka pesisir. Sehingga ini menjadi bukti bahwa Warloka pernah terhubung dengan dunia lewat jalur perdagangan. Oke teman-teman, selain alam, selain budaya dan orang yang di Warloka pesisir ini, ternyata begitu menarik sekali menyimpan sejarah, menyimpan budaya. Di sini terdapat situs megalitikum yang sangat luar biasa. Perjalanan dilanjutkan menuju ke situs megalitik Batu Meja. Kurang lebih 1 kilometer kita akan berjalan kaki dan menaiki kurang lebih ada 267 anak tangga yang menanjak. Namun, setiap langkah dibayar lunas oleh panorama alam laut dan tebing batu yang megah. Batu Meja berdiri sunyi di atas bukitnya. Namun, Batu Meja memiliki makna yang sangat dalam. Sebelum kata-kata dituliskan, batu telah menyimpan ingatan manusia. Perkenalkan, nama saya Isman. Saya juru pelihara situs megalitik Warloka. Jadi di Warloka ini terdapat situs ataupun benda cagar budaya berupa batu balok dan batu meja. Tahun 1950, situs ini dilakukan penelitian oleh For Heaven pada tahun 1950 bahwa tempat ini hasil penelitiannya tempat pemujaan. Warloka pesisir bukan hanya untuk tujuan perjalanan. Ia adalah ruang untuk tinggal sejenak, belajar dari masa lalu, dan menyatu dengan alam. Datanglah sebagai tamu, pulanglah sebagai pembawa cerita.